Saya disclaimer di awal, tentunya nanti teman-teman punya caranya tersendiri, ya, punya caranya tersendiri. Saya hanya spill saja dari pengalaman saya, semoga kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman orang lain, oke? Nah, teman-teman, yang pertama, untuk webinar pada malam hari ini, kita akan ada sertifikat, ya. Akan ada sertifikat dengan syarat nanti di akhir ketika webinar ini selesai, teman-teman mengisi formulir yang akan saya bagikan nanti di kolom chat, ya. Jadi silakan nanti formulirnya diisi dan teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Yang kedua juga teman-teman akan mendapatkan akses untuk, soft file materi dari webinar saya yang pertama dulu ya di bulan Maret sampai yang sekarang kurang lebih ada, 10 lebih lah, webinar ya, materinya akan saya share dan teman-teman bisa akses atau bisa download ya di sana itu secara, free dan gratis. Tentunya juga teman-teman yang ikut di sini punya akses juga ya nanti ke bootcamp dan juga ke, e-course yang HRBP ya, yang saat ini kita masih berlangsung ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ada, sedikit informasi dulu ya yang mau saya sampaikan bahwa ini ada sedikit kendala teman-teman ya, ada sedikit kendala, dari segi, suara. Saya izin ambil peringan tenggorokan dulu ya sebentar ya, sorry. Nah, oke, I'm back teman-teman. Kita langsung kepada, materi ya yang mau kita sama-sama sampaikan pada malam hari ini. Oke, teman-teman. Jadi yang mau kita sampaikan pada malam hari ini adalah step by step, kiat-kiat ya, atau cara legal sukses menjadi seorang strategic HR. Sekali lagi ya, saya disclaimer di awal bahwa ini adalah based on experience atau berasal dari pengalaman saya secara pribadi ketika saya juga sama dulu awalnya menjadi seorang HR ya, dimulai dari HR yang pada umumnya mengerjakan proses rekrutmen, lalu mengerjakan proses, administration, lalu mengerjakan urusan-urusan seperti training, development, learning, development, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya hubungan industrial ya, atau industrial relation, mulai dari mengatur, jam kerja, mulai dari menyusun peraturan perusahaan, mulai dari kita, menyusun draft kontrak dengan karyawan, entah itu PKWT atau PKWT dengan yang freelance, dengan yang, harian lepas dan lain sebagainya. Juga sama, saya juga sempat ngurusin, beberapa PHK dan lain sebagainya. Pada intinya kita harus terus belajar ya teman-teman, terus belajar, terus memperkuat pondasi kita di HR. Karena kalaupun kita maju ya, selangkah lebih maju ke ranah strategis, tapi kita lupa pondasinya, kita lupa basic-nya,
Kadang kita bisa jadi kalap juga, bisa jadi lupa diri bahwa kita itu sebagai seorang HR. Nah, kira-kira apa saja sih step by step suksesnya? Nah, di sini saya hadirkan kepada teman-teman sebuah tangga ya. Ini yang paling awal, yang paling bawah, dan ini saya sebut sebagai yang paling tinggi untuk saat ini atau HR BP Expert ya. Untuk HR strategiknya itu kita sebut sebagai HR BP atau Human Resource Business Partner. Sedangkan untuk yang di tingkatan yang awal ya, di tingkatan pertama itu HR generalis atau seorang HR single fighter ya, seorang HR yang mengerjakan hampir seluruh bidang di operasional HR. Kita masuk kepada step yang pertama dulu, teman-teman, karena kita harus bisa paham dan mengetahui secara tegas ya bagaimana ketika kita bertugas sebagai seorang HR generalis. Nah, HR generalis ketika kita berperan pada saat ini ya, menjadi seorang HR generalis, maka fungsi utama kita atau sebaiknya kita berperan sebagai seorang administratif expert ya. Jadi kalau berbicara human resource strategic atau human resource business partner itu kita membahas 4 hal. Yang pertama sebagai seorang strategic partner, yang kedua sebagai seorang administrative expert, yang ketiga itu soal change agent, dan yang keempat itu employee champions. Ya, 4 peran sebagai seorang human resource business partner. Dan langkah pertama ketika saat ini teman-teman ya sedang menduduki posisi sebagai human generalis atau sedang menempuh pekerjaan ya, entusias nih, atau sedang mencari pekerjaan sebagai seorang HR generalis, maka fokuskan peran kita sebagai seorang administratif expert. Ini penting. Kenapa? Karena HR generalis ini kan menjadi tulang punggung operasional HR. Ya, A to Z HR tuh ada di sini, ada di generalis. Sedangkan Ulrich bilang HR itu harus efisien, harus reliable, dan akurat dulu sebelum bisa strategis. Nah, ini syarat ya dari Ulrich. Jadi sebelum HR itu maju satu step ke depan, ya, itu dia harus selesai dulu dengan urusan dapurnya. Dengan urusan administrasinya, dengan urusan-urusan yang eh, intinya masalah-masalah administrasi itu harus sudah selesai dulu ya. Nah, fase ini adalah kesempatan emas bagi kalian untuk menjadi seorang administratif expert ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya Nah, di kasih Jogja tuh ada apa aja, Kak? bocoran ya. Di Oke, teman-teman, saya juga kasih bocoran kepada kalian ya tentang skill apa saja yang harus dikuasai ketika kalian berada di posisi ini sebagai seorang HR generalis. Yang pertama, skill yang harus kalian kuasai itu dasar-dasar fungsional HR. Seperti apa? Rekrutmen, ya rekrutmen kan teknisnya banyak ya, ada screening CV, ada psikotes, ada interview, interview juga ada berbagai macamnya ya, ada focus discussion group, ada behavioral event interview, ada basis kompetensi, ada basis skill dan lain sebagainya. Itu teknis-teknis operasional yang harus kalian kuasai ya ketika berada di level generalis. Ini untuk di rekrutmen. Administration, mulai dari payroll, mulai dari kontrak kerja enggak deh. Kontrak kerja itu masuknya ke industrial relation ya. Misalkan kayak KPI. Nah, itu kalian harus belajar tuh soal administration ya, KPI, job evaluation, salary structure, lalu urusan counseling dan lain sebagainya lah ya. Itu masuk kepada administration. Lalu tentang learning and development, tentang mengadakan pelatihan, ya, mengadakan training, peningkatan kompetensi dengan berbagai model ya, ada EDI, ada apalagi untuk training development modelnya banyak ya, lumayan banyak itu kalian belajar aja teman-teman soal learning and development ini ya, terutama hal yang berkaitan dengan increase kompetensi and leadership ya. Lalu yang berikutnya ini terkait industrial relation.
Nah, industrial relation atau hubungan industrial ya, ini kaitannya dengan di internal ada, di eksternal ada. Ini penguatan kita terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan. Ya, induknya itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Skill yang kedua yang harus kalian kuasai ketika menjadi seorang HR generalis adalah komunikasi dan keterampilan interpersonal. Oke? Komunikasi itu bukan ngomong ya, bukan. Komunikasi itu bukan ngomong, bukan public speaking. Maksudnya bukan kayak gitu, maksudnya itu kurang lengkap gitu. Komunikasi itu adalah cara mendengarkan juga itu komunikasi. Cara kita merespon dengan gestur, cara kita merespon dengan mimik muka, itu juga merupakan komunikasi. Ya, cara kita mengambil referensi pilihan kata yang mau kita ucapkan juga itu termasuk kepada bagian komunikasi ya, terutama kalau kita sudah masuk kepada keterampilan interpersonal. Lalu yang berikutnya, ini yang harus dikuasai oleh kalian juga adalah aturan-aturan ketenagakerjaan. Berikutnya ada analisis data dasar, minimal kalian bisa nganalisis data pakai Excel, pakai tabel pivot, atau minimal kalian bisa nganalisisnya dengan KPI HR yang sederhana. Entah itu KPI-nya pakai 4DX, entah itu KPI-nya mau pakai balance scorecard, dan lain sebagainya. Banyak banget model KPI, kalian bisa adopsi dengan model apapun itu ya. Tapi yang terpenting ketika kalian menjadi seorang generalis, belajar habis soal hal-hal seperti ini ya. Dan yang terakhir ini tentang sedikit teknologi, tentang tools HRIS atau ATS basic ya, applicant tracking system yang basic ini minimal harus kalian kuasai ketika menjadi seorang generalis. Coba sekarang yang sedang posisinya menjadi seorang HR generalis bisa raise hand? Ada yang teman-teman yang sekarang menjadi seorang generalis? Ada satu orang. Ada lagi? Nanda ya, Nanda generalis nih. Ada lagi? Cuman satu orang yang jadi generalis. Sisanya apa? Masih belajar ya, masih belajar atau masih fresh grade, masih antusias ya. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Tapi ini bekal yang sangat baik ya untuk teman-teman kalau someday kalian mau belajar menjadi seorang HR yang lebih strategis lagi. Nah, berikutnya, apa yang harus dilakukan di fase ini? Ya, ini kan skill-nya yang harus dikuasai. Yang pertama, kalian harus memastikan operasional HR ini rapih dan minor error. Ya, bukan minor maksudnya kecil gitu kesalahan yang kalian. Zero mistake itu nggak mungkin, tapi kesalahannya cenderung lebih sedikit. Oke, misalkan kalian menggaji tepat waktu, ya, dokumennya sangat lengkap, dan rekrutmennya itu dibuat menyenangkan. Jadi ketika rekrutmen itu nggak dibuat tegang gitu ya, sehingga si kualitas atau skill dari si kandidat itu nggak terekstrak gitu, nggak kelihatan. Tapi kalau rekrutmen itu dibuat menyenangkan, si kandidat juga enjoy, itu otomatis dia lebih rileks ya, kemampuannya lebih bisa keluar secara natural. Yang berikutnya, kalian juga harus membangun reputasi HR sebagai unit atau departemen yang minimal nggak jadi public enemy di kantor. Ini banyak banget ya yang curhat ke saya bahwa HR di kantornya itu menjadi public enemy. Itu alasannya kenapa hanya diri kalian sendiri yang bisa jawab. Apakah kalian secara perilaku nyebelin? Tentunya enggak ya. Atau semisalkan karena ada kebijakan aneh-aneh yang suka kalian buat gitu, atau tidak terkomunikasikannya kebijakan itu dengan baik, ya, sehingga mereka tidak menerima dan mereka menjadikan kita public enemy secara tidak langsungnya, itu banyak faktor. Lalu yang berikutnya juga kalian harus bangun hubungan yang baik dengan line managers, ya, dengan manajer marketing, manajer finance, manajer produksi, manajer apa lagi, banyak ya. Itu kalian bangun hubungan yang baik dengan mereka, berikan servis yang nggak cuman baik, tapi berikan servis yang menyenangkan. Oke, menyenangkan, cepat, dan jelas. Nah, itu penting sound of management ya, manajemen yang jelas. Jadi kalian ketika memberikan sebuah pengarahan, sebuah penjelasan itu harus betul-betul jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir,
jaga hubungan no issue nih dengan employee lewat experience yang baik dan service yang responsif. Karena karyawan itu nggak cuma butuh kerja ya, para generalis. Karyawan itu nggak cuma butuh kerja, mereka juga butuh experience yang baik ketika bergabung di perusahaan kita, oke? Nah, step yang pertama adalah HR generalis dan fokusnya adalah menjadi seorang administrative expert. Why-nya terjawab, ya, skill-nya udah saya spill, dan apa yang harus kalian lakukan ini juga sudah saya spill, oke? Sekarang kita masuk kepada tangga yang kedua, itu menjadi seorang HR manager. Ya, ini udah naik level. Jadi yang pertama HR generalis, naik level ke HR manager, ya. Nah, ketika kalian berperan menjadi seorang HR manager kelak ya, ini perannya berganti atau bertambah ya, sorry bukan berganti, bertambah. Tadi kan administrative expert, sekarang harus menjadi employee champion, juaranya para karyawan. Ketika si HR nggak ada di kantor, itu karyawan merasa kehilangan. Jadi dia sudah selesai dengan urusan HR sebagai public enemy, itu sudah selesai urusan itu. Justru berbalik, HR itu menjadi sebuah idaman, menjadi sebuah pesona tersendiri ya. Orang-orang di kantor merasa kehilangan apabila HR tidak ada di tempatnya. Nah, why? Kenapa? Kita fokus kepada voice of employee. Oke, artinya suara karyawan itu betul-betul didengarkan ya sebagai sebuah aspirasi. Dan bahkan Ulrich ya, Dave Ulrich, beliau adalah seorang revolusioner peran HR ya, peran HR modern, salah satu penggagas HRBP juga. Dia menekankan bahwa peran HR dalam memastikan engagement, motivasi, dan aspirasi karyawan itu tersampaikan. Jadi output-nya adalah karyawan ter-engage dengan perusahaan kita. Karena kita sudah men-treat mereka dengan baik, memberikan experience yang baik kepada mereka. Nah, skill yang harus dikuasai ketika kalian berada di kursi manajer HR. Yang pertama, employee relations, hubungan baik dengan karyawan. Kalian juga harus bisa memberikan counseling ya kepada mereka, bimbingan, mentoring, dan yang terpenting adalah conflict management. Ya, manajemen konflik. HR juga sama banyak masalah. Tapi kalau HR nggak bisa menyelesaikan masalah, itu masalah yang baru lagi. Ya. Yang berikutnya, kalian harus menguasai skill performance management system. Ya, misalkan dengan performance appraisal atau 360 degree dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya ini engagement survey and analysis. Per semester atau per setahun sekali kalian buat survei ya kepada karyawan, kalian share dengan nama anonim, ya itu lebih baik, lebih jujur. Apakah mereka merasa ter-engage dengan kita atau tidak? Atau pertanyaannya, sejauh mana kalian mau bertahan dengan perusahaan kami dalam 3 tahun yang akan datang? Atau 5 tahun yang akan datang? Kalau nilainya tinggi, artinya karyawan kita ter-engage. Tapi nilainya rendah atau skornya rendah, maka karyawan tidak ter-engage. Dia memilih untuk resign atau keluar dari perusahaan kalian. Ya. Dan yang terakhir adalah coaching skill. Kalau udah jadi manajer, artinya kalian punya tim. Ya, udah punya tim di bawah kalian dan tim itu harus kalian coaching. Ya, harus kalian arahkan. Minimal kalau di briefing ya, briefing pagi atau briefing setiap hari Senin, itu ada arahan yang disampaikan kepada timnya. Lalu apa sih yang harus dilakukan di fase ini? Yang pertama, menjadi jembatan antara karyawan dan manajemen, ya. Sebentar. Menjadi jembatan antara karyawan dan manajemen ini penting ya, karena menjadi seorang HR manager itu tidak hanya menjadi jembatan antara bosnya saja dengan karyawan, artinya manajemen itu semua. CEO dengan para chief levelnya dan juga para manajer yang ada di setara dengan si HR manajernya. Itu semua menjadi stakeholder dia. Lalu dengarkan suara karyawan lewat survei, FGD, atau one on one. Kalau ada yang mau ketemu dengan kalian, Pak, biasanya kan
Ada waktu nggak saya mau ngobrol? Itu kesempatan bagi kita untuk, mengetahui masalah dia dan kira-kira apa yang bisa kita bantu, ya. Yang berikutnya, pastikan isu employee ini cepat ditangani tanpa menciptakan konflik baru. Masalah tentang manusia ini harus segera diselesaikan, teman-teman. Paling nggak bisa ditunda-tunda. Karena kalau ditunda, sekalinya meledak, meledaknya edan gitu kan. Meledaknya bikin kita capek, bikin kita kerja 2 3 kali lipat jadinya. Dan yang terakhir, kita harus mampu mengedukasi line managers agar bisa jadi people leader yang lebih baik. Nah, gimana caranya? Kita jabatannya setara manajer, ya. Ada finance manager, ada marketing manager, ada manajer-manajer yang lain. Tapi kita harus mengedukasi mereka. Tentunya mengedukasinya dengan cara yang setara, tidak dengan menggurui, tidak juga dengan apa ya, cara-cara yang membuat tersinggung. Tapi kita sebagai teman gitu ya, sebagai teman, sebagai rekan kerja yang setara, sama-sama diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai manajer, kita juga tetap berhak memberikan edukasi kepada mereka. Tentunya dengan cara yang soft ya, soft dan sopan. Ini ya ketika kita berada di step menjadi seorang HR manager. Sekarang kita kembali ya, kita sudah membahas 2 step teman-teman. Wait. Ini kayaknya ada yang kecoret-coret nih. Bentar ya. Nah, sip. Nah, kita udah bahas 2 step ya. Yang pertama HR generalis dan yang kedua itu tentang HR manager. Yang ketiga ini tentang HR business partner di step pertama. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang HR manager, sekali lagi ya, ini saya jelaskan dulu bahwa dari HR manager sampai ke HR BP expert ini adalah sebuah fungsi ya. Jadi bukan jabatan. Oke. Bisa jadi dia jabatannya HR manager, tapi secara fungsi dia tetap menjadi seorang HR business partner, ya. Sekali lagi, bisa jadi dia jabatannya HR manager, ya, seorang HR manager. Tapi secara fungsi dia berfungsi sebagai HR business partner. Jadi HR business partner itu bukan jabatan, tapi itu adalah sebuah fungsi dan sebuah peran, ya. Oke, udah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk kepada HR business partner. Nah, kira-kira apa sih peran yang dimainkan oleh seorang HR business partner di tahap pertama? Nah, di sini udah kelihatan ya, menjadi seorang strategic partner. Tadi kan kita udah bahas 2 ya, administrative expert, yang keduanya itu menjadi seorang employee champion, menjadi, eee, unit atau departemen kerja yang dicintai, yang dijuarakan oleh karyawan yang lain. Dan yang ketiga itu menjadi seorang strategic partner. Nah, ini why-nya. Kita mulai embed ya, mulai membaur ke unit bisnis. Jadi HR itu udah bukan soal HR lagi, teman-teman, tapi kita harus mampu translate strategi bisnis ke strategi people, ya. Nah, Ulrich itu sering bilang bahwa HR is about creating value in marketplace. Jadi kalau udah ada di level HRBP, dia udah sedikit sekali bicara soal operasional HR, ya. Dia jarang terlibat di rekrutmen, dia jarang terlibat di payroll, dia jarang terlibat di learning and development, dia jarang terlibat di hubungan industrial karena fokusnya memang sudah di strategik. Dia hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi dari apa yang dia dapatkan di konteks luar. Nah, itu ya tugas dari HRBP sebagai strategic partner. Skill yang harus dikuasai, nah ini beda, udah naik kelas banget skillnya ya. Yang pertama, business acumen and basic finance. Business acumen tuh istilah-istilah bisnis ya. Istilah-istilah bisnis atau bahasa bisnis atau perlengkapan bisnis lah bahasanya ya. Perlengkapan bisnis, bisa alat perang bisnis dan lain sebagainya.
Lalu basic finance. Nah, dia harus melek soal keuangan. Minimal dia tahu apa itu efisiensi, minimal dia tahu apa itu ROI dan lain sebagainya ya. Ini tentang basic finance atau tentang kolom-kolom atau akun-akun, bahasa akunting ya, atau kalau di akunting itu kayak gitu, akun-akun yang memang melekat di HR ya, seperti biaya penggajian, biaya operasional HR, biaya rekrutmen, budget A, budget B, budget C, itu banyak banget. Itu harus dikuasai ya. Yang berikutnya itu menjadi people analytic. Skill-nya ya, sorry. Skill-nya adalah skill people analytic. Nah, dia harus mampu link HR metrics ke bisnis KPI. Dia harus mampu menautkan ya, kira-kira metrik HR apa sih yang bisa mendongkrak KPI bisnis agar dia bisa achievement-nya itu lebih cepat atau achievement-nya itu efektif ya. Yang berikutnya project management. Ini penting ya. Seorang HRBP itu harus minimal punya skill project management. Karena kenapa? Karena dia kelak juga akan mengawal implementasi ya dari solusi-solusi people di business unit. Oke. Jadi belajar project management itu penting banget ya bagi seorang HR. Dan yang berikutnya atau yang terakhir, skill yang harus dikuasai adalah influencing and consulting skill. Ya. Kalau udah bahasanya influencing ya dia harus menginspirasi, harus menjadi aktivis yang kredibel, harus memberikan contoh pada yang lain. Ya, ini influencing. Dan yang keduanya ini consulting skill, memberikan advice, memberikan nasihat atau insight ya kepada partner-partner kita, kepada bos, kepada CEO, kepada line managers ya, kepada employee, kita harus memberikan consulting yang jelas, consultingnya itu relate terhadap bisnis yang sedang dikerjakan dari multi perspektif ya, apalagi perspektif HRBP itu luas banget ya. Dia harus berperan di masa depan, dia harus berperan di operasional keseharian ya. Dia juga harus berperan di sisi people ya, dia juga harus berperan di sisi administratif. Ya, jadi banyak banget perspektifnya atau perannya yang harus dikuasai ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika berada di fase ini? Yang pertama, kalian harus ikut rapat di bisnis unit. Oke, kalau diundang ya, misalkan dari marketing ngajak rapat bahwa mereka akan ada campaign terbaru. Dia minta masukan atau minta pandangan dari HRBP. Nah, itu kita ikut ya, aktif memberikan pemahaman dan terutama kita juga harus paham target dan tantangan bisnis yang dilakukan ketika mereka mau melakukan campaign. Kira-kira tantangannya apa? Nah, itu makanya pengetahuan bisnisnya harus meluas ya. Lalu harus ajukan solusi people yang langsung connect ke angka. Udah mulai bicara urusan angka. Ya, bicara soal persentase, bicara soal rasio, ya. Jadi bicaranya udah data. Ya udah nggak bisa menurut saya sih atau sepengalaman saya, ya boleh sebetulnya, cuman itu datanya kurang kuat ya, kurang akurat. Yang berikutnya, membangun kepercayaan dengan line manager. Jadi bukan hanya eksekutor, tapi kita advisor, ya. Nge-advise, memberikan advice atau memberikan apa ya? Advice tuh kalau bahasa Indonesianya nasehat ya, tapi saya kurang setuju juga kalau nasehat. Ini lebih kepada arahan sebetulnya. Lebih kepada arahan dari basis keilmuan gitu. Itu advisor ya. Dan yang terakhir teman-teman, peran apa yang harus kalian lakukan ketika menjadi seorang HRBP adalah report progress dengan bahasa bisnis, bukan bahasa HR. Oke, ya sekali lagi, kita harus belajar soal business acumen, soal finance ya terutama, karena kan bisnis kita bicara duit ujung-ujungnya. Nah, makanya kita harus tetap bisa nge-report dengan bahasa bisnis. Apakah strategi yang kita lakukan itu menimbulkan margin yang bagus, profit yang bagus di masa depan? Itu contoh bahasa bisnis ya. Atau misalkan justru ini akan menimbulkan risiko-risiko lain yang sulit untuk dimitigasi. Nah, bahasanya kayak gitu tuh. Jadi bukan bahasa-bahasa di operasional HR ya, teman-teman. Itu step yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk kepada step yang keempat. Nah, nanti kita ada jeda dulu sebentar ya.
sebelum ke yang kelima, teman-teman. Nah, ini HRBP level 2. Tadi level pertama ya, menjadi seorang strategic partner. Setelah dia berhasil menjadi seorang strategic partner dengan tugas-tugasnya, dia naik lagi menjadi seorang change agent. Ini peran terakhir dari seorang HRBP, ya. Why? Kenapa seorang HRBP itu harus menjadi seorang change agent? Sebab HR itu dipercaya memimpin perubahan organisasi. Ini tentang culture shift, ya, hijrah gitu kan, culture hijrah gitu ya, dari kultur yang asalnya boomers ke Gen X, ya, dari Gen X ke milenial, dari milenial ke Gen Z, ya, itu kan perlu change culture, ya. Lalu dia juga mendigitalisasi, dari yang awalnya itu kerja semuanya by paper, sekarang tiba-tiba kalian membuat change management dengan kebijakan paperless. Itu contoh sederhana dari change management dan restructuring. Misalkan ini kalau kemarin ya di ketika Covid, teman-teman, hampir semua perusahaan melakukan restrukturisasi ya di badannya atau di tubuh organisasinya. Semuanya hampir melakukan restrukturisasi. Nah, tentunya ini juga melibatkan peran seorang change agent bahwa dia harus tetap adaptif, harus tetap agile, merespon perubahan-perubahan yang terjadi karena urusan-urusan eksternal, ya. Nah, Ulrich bilang HR itu harus jadi driver of transformation. Nah, HR yang harus jadi pionir dari perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Lalu skill apa saja yang harus dikuasai? Yang pertama, yang jelas ya, change management, teman-teman. Kita harus belajar soal change management. Kalau kalian kuliah manajemen, mungkin kalian belajar ya soal change management. Kalau kalian nggak belajar dan mau belajar sekarang, saya nggak bakal spill banyak ya soal change management. Kalian bisa belajar lebih jauh ya. Saya hanya spill dikit aja ini tentang culture shift, digitalization, restructuring ya. Nanti kalian bisa belajar lebih jauh tentang change management. Lalu belajar juga soal negosiasi dan stakeholder win-win, ya. Negosiasi itu bukan urusan duit 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 gitu ya, nggak cuman duit, tapi urusan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan juga. Contoh, ada buku yang sangat terkenal tentang negosiasi, ya, negosiasi, sorry. Ada buku yang sangat terkenal tentang, negotiation, tentang negosiasi, itu seorang agen Rusia ya, agen Rusia yang dia mau membebaskan tahanan perang. Nah, itu kan dia nego, tujuannya apa? Agar bisa dibebaskan. Tapi kan nggak bisa serta-merta dibebaskan, tetap ada transaksi yang berlaku di sana. Apa yang lu kasih dan apa yang gue dapat, bahasanya kayak gitu. Itu adalah keterampilan yang sangat penting bagi seorang HRBP, negotiation. Yang keduanya, negotiation itu harus didasarkan pada stakeholder win-win. Jadi gue-nya senang, lu-nya juga senang gitu. Jadi enggak dirugikan di salah satu pihak, ya. Oke, yang ketiga itu advance workforce planning ya, teman-teman. Atau perencanaan ketenagakerjaan yang lebih lanjut lagi, yang lebih advance gitu, yang lebih ahli. Ya. Jadi perencanaannya itu sudah, jangka panjang ya, ini perusahaan 5 tahun lagi mau dibawa kemana, itu SDM-nya harus dipersiapkan. Entah kita nambah tenaga kerja baru, atau kita mendevelop orang yang sudah tersedia dengan struktur kompetensi yang jelas. Ya, ini advance workforce planning atau perencanaan tenaga kerja. Yang terakhir adalah executive communication and storytelling. Nah, ini penting. Semakin tinggi jabatan HR, semakin banyak kalian bekerja dengan mulut, ya. Otak dan mulut itu harus sinkron. Karena, udah jarang banget ya, udah jarang banget mungkin kalian ngurusin HR yang betul-betul operasional itu udah jarang banget.
Kalian betul-betul ngurusin HR itu dengan otak dan dengan mulut kalian. Jadi kalian harus bisa memberikan, komunikasi ya, yang baik ya, untuk level eksekutif apalagi. Dan yang terpenting adalah kalian harus bisa mensimplifikasikan hal yang ribet dalam bentuk cerita biar teman-teman atau biar, si audiensnya itu mampu menangkap dengan baik poin yang bisa kalian sampaikan. Nah, apa sih yang harus dilakukan di fase ini ya? Yang pertama, kalian harus pimpin inisiatif transformasi, lalu komunikasikan perubahan ke semua level, jadi partner BOD dalam mitigasi risk people saat ada perubahan besar. Ya, harus mampu memitigasi, mitigasi itu mencegah ya, dan memastikan employee tetap engage selama proses perubahan. Jadi ketika kalian mau, melakukan change management ya, contohnya kalian mau melakukan, digitalization ya, kalian membuat kebijakan tentang paperless. Nah, itu kan harus rajin dikomunikasikan, karena ada orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu. Maka kalian harus tetap memastikan employee engage dengan apa yang kalian lakukan di sana atau yang apa yang sedang kalian kawal di sana. Ya, misalkan kalian aktif bertanya, "Ada kesulitan nggak? Apa yang bisa kita bantu?" Dan lain sebagainya. Itu tetap bagian dari servis yang harus HR berikan, ya. Oke, teman-teman, tadinya mau saya cut, cuman nanggung ini satu lagi ya. Setelah ini kita langsung Q&A ya. Kita langsung Q&A, kita langsung diskusi nih biar seru ya. Nah, ini yang terakhir, cepat aja teman-teman, HR, BP, expert. Untuk expert ini mencakup semua hal ya, 4 peran tadi, strategic partner, employee champion, change agent, dan juga, employee champion, ya. Nah, di tahap ini, HR, BP, why-nya ya, HRBP itu bukan hanya memainkan satu peran, tapi keempat peran sekaligus secara seimbang yang tadi ya. Nah, ini skill yang harus kalian kuasai nih. Ini udah enterprise level strategi, saya juga kayaknya belum ya untuk ke level ini teman-teman, harus, bisa synchronize antara business dan people. Lalu advance financial literacy, ya ini, literasi finansialnya juga harus udah bagus ya. Ini saya juga belum ke level ini ya. Lalu leadership pipeline dan talent strategi, ya. Jadi dia harus mempersiapkan, pipeline untuk leadership, mempersiapkan orang-orang untuk 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, ya. Jadi apa saja yang harus kita improve. Dan juga tentunya talent strategi ya. Dan external networking, dia harus berhubungan baik dengan customer, dengan investor, dan community. Dan juga dengan vendor-vendor yang lain ya. Community itu pemerintah masuk community, LSM masuk community, netizen itu masuk community, masyarakat-masyarakat ini itu masuknya ke community ya. Lalu apa yang harus kalian lakukan di fase ini? Ini mindset yang terpenting. Ketika BOD, nah ini contoh ya, ketika BOD merancang strategi, maka otak HRBP itu tertuju pada, nah apakah skill, culture, atau organisasi ya, dan leadership sekarang itu sudah menunjang untuk keinginan si bos, ya. Misalkan si bos duduk di meja meeting bareng kita, dia berbicara, 5 tahun ke depan kita harus mencapai sekian, atau kita harus mencapai ini, ya. Maka di otak HR tuh mikirnya udah, "Waduh, ini skill yang sekarang udah bagus belum ya? Kalau belum berarti dia udah tahu apa yang dia lakukan, apa yang harus dia lakukan. Apakah culture sekarang itu sudah mensupport untuk perubahan?" Itu harus dia tanyakan juga ke dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ini leadership-nya gimana nih di kantor? Udah menunjang belum untuk melaksanakan visi dari perusahaan atau visi dari si bos gitu ya. Yang kedua, menjadi suara employees di level BOD dengan data dan insight yang kuat. Jadi nggak hanya menjembatani saja antara karyawan dan perusahaan, tapi dia harus betul-betul memberikan data. Kalau semisalkan, keinginan dari karyawan ini tidak terwujud, maka impact buat perusahaannya apa, itu ditunjukkan dengan data, ya. Dan ketika anggap si bos mau mengeluarkan sebuah kebijakan baru, maka kita juga harus memberikan analisis terlebih dahulu dengan data. Kalau semisalkan kebijakan ini dijalankan, maka impact-nya begini loh Pak. Misalkan bagus, ya bagus jalankan. Tapi kalau semisalkan kurang bagus, itu kita sampaikan lagi kepada BOD-nya ya.
Lalu kita juga harus mampu lead people agenda yang menjadi competitive advantage. Ya, lead people agenda, nah, penting juga. Dan yang terakhir ini menjaga ekosistem line managers align. Lalu BOD-nya percaya dan employees-nya itu engage dengan perusahaan kita. Nah, ini penting ya ketika seseorang berada di level expert. Nah, teman-teman, sekarang kita Q&A. Udah capek belum nih? Yuk, ada yang mau diskusi, teman-teman? Boleh bicara soal HRBP atau di luar HRBP asal tetap relate dengan dunia HR. Ya, boleh silakan. Atau di kolom chat juga boleh. Oke, ada Mas Anwar nih. Long time no see ya, Mas Anwar. Boleh Mas Anwar, silakan open mic. Oke, terima kasih Mas. Long time no see juga. Eh, suara saya jelas nggak ya? Jelas-jelas, Aman Mas. ya? Oke, sip. Aman-aman. Mungkin singkat aja sih dari terkait ini aja. Ini tuh berarti step by step ini tuh konteksnya secara kronologis gitu ya, bukan yang istilahnya sebagai seorang yang mungkin ya karyawan baru atau yang masih muda gitu-gitu ketika ingin sampai di level yang expert tadi berarti kan harus mulai dari bawah gitu kan. Apakah atau mungkin sebenarnya ada potensi bisa melangkahi beberapa step gitu. Kebayang nggak Mas? Nah, pertanyaannya. Kebayang, kebayang. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini tuh berarti kronologikal kah konteksnya begitu. Dalam arti kan mungkin expert nanti ya sesuai berdasarkan pengalaman, berdasarkan umur, umur secara biologis ya. Saya nggak tahu Mhm. lagi istilahnya apa. Nah, kayak gitu, tahu yang seperti apa. Itu dulu mungkin, Mas. Oke, thank you Mas Anwar ya atas pertanyaannya. Kalau dikatakan sebagai sebuah kronologis, ini nggak mutlak sebetulnya ya, nggak mutlak. Karena sekali lagi karena ini by experience, tentunya kalau semisalkan ada orang lain atau subjek lain yang menuju karir HRBP-nya tidak sama seperti saya, pastinya dia memiliki story-nya tersendiri ya dengan skill-skill yang sudah dia kuasai atau dengan peran-peran yang sudah dia lakukan ya sehingga dia berhasil berada di sebuah posisi di HR ya atau milestone-nya. Tapi kurang lebih polanya setahu saya sama, Mas Anwar ya, polanya. Dia tetap harus paham tentang seluk-beluk keuangan ya, tentang financial literacy. Dia harus bisa eksekusi sebuah program dengan charter yang jelas ya, dengan project yang jelas. Dia juga harus mampu menengahi atau menjembatani nggak cuman karyawan dengan bosnya saja, tapi seluruh stakeholder yang ada. Itu kurang lebih kayak gitu peran HRBP yang kenalan-kenalan saya ya, polanya kurang lebih sama. Jadi kalau based on pengalaman, ini jelas yang saya ceritakan adalah pengalaman pribadi. Tapi dengan saya ceritakan ini ke teman-teman saya yang lain ternyata relate gitu. Tapi kalau ada case yang lain yang bisa dikatakan mungkin ini loncat ya, ada step yang bisa dilewati, ya mungkin bisa aja terjadi, Mas. Sangat bisa sebetulnya, sangat bisa. Tergantung apa yang sudah dia lalui ya, tergantung pengalaman yang sudah dia lalui ya. Dan yang keduanya kembali lagi kepada luck dia. Luck ya dalam tanda kutip, keberuntungannya seperti apa. Gitu Mas Anwar mungkin jawabannya. Oke. Em, boleh follow up lagi, Mas? Boleh, boleh. Oke. Secara penjelasan sih bisa dibilang ini tuh lebih ke individually ya. Hmm, Dalam arti ya tadi administratif export dan seterusnya itu dilakukan oleh individual gitu mhm. konteksnya. Nah, kira-kira ada case nggak atau kemungkinan ini tuh juga sebenarnya bisa berlaku penjelasan ini tuh tapi konteksnya sedikit lebih kolektif atau sebuah unit kayak gitu. Mungkin terdiri dari segelintir orang gitu-gitu.
Oke. Untuk, peran-peran ya di semua HRBP itu sebetulnya sangat bisa dilakukan kolektif ya. Sangat bisa, tapi itu tergabung ke dalam individunya terlebih dahulu, Mas Anwar. Jadi dia harus selesai dengan urusan individunya terlebih dahulu. Contohnya gini, kalau di dalam sorry, sebelum ke contoh ya, penjelasannya gini. Kalau Ulrich ya, Dave Ulrich di dalam bukunya memang dia memperkenalkan 4 peran ini ya sebagai seorang HRBP yang tadi strategic partner, administrative expert, employee champion dan juga change agent. Ini peran yang harus dimainkan oleh seorang HR di dalam fungsi yang terbaru. Oke. Sedangkan kalau kita berbicara HR itu kan nggak cuman satu orang. Anggap aja ya, kita tim HR, punya banyak tim di bawahnya. Ada 2 atau mungkin 3 orang. Saya rasa itu tidak menjadi masalah gitu. Kalau semisalkan saya punya peran sebagai seorang administrative expert, dia juga sama-sama menjadi peran administrative expert. Justru itu akan menjadi sebuah kekuatan kolaboratif yang kuat. Kalau kita mampu mendeliver peran-peran itu kepada tim kita yang sesama HR, oke? Jadi kalau, pertanyaannya kayak tadi apakah memungkinkan ini, dibawa ke peran yang lebih kolektif, saya rasa itu sangat memungkinkan. Asalkan kita sebagai HR-nya sudah teredukasi terlebih dahulu, ya. Kita secara individunya sudah melakukan peran itu terlebih dahulu. Kalau antar individu sudah melakukan peran itu dengan baik, otomatis itu akan menjadi aspek kolaboratif yang lebih kuat lagi, Mas Anwar. Kebayang dong HR-nya yang Oke. kebayang dong peran dari strategic partner, peran dari administrative expert, employee champion, dan juga strategic partner, itu nggak cuma dilakukan oleh satu orang individu manajernya aja. Tapi itu dilakukan secara kolektif oleh departemen HR. Oh, itu bakal strong banget. Justru tujuan dari HRBP adalah mendorong HR unit yang berperan seperti itu. Tujuannya justru memang kolektif, Mas Anwar. Tapi kan Oke, kolektif dimulai dari dirinya terlebih dahulu. individu. Itu, makanya saya lebih menekankan kepada individunya terlebih dahulu. Gitu Mas Anwar. Oke. Oke, Oke, sip. Mungkin itu sip. dulu, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Anwar, thank you. Pertanyaannya bagus banget nih Mas Anwar ya. Oke, ada di kolom chat ini dari Mas Wahyu ya, saya lulusan Teknik Informatika, Mas. Pengalaman saya saat ini sebagai admin warehouse. Umur 33 tahun, sudah berbagai webinar saya ikutin sampai yang sertifikasi BNSP pun sudah saya ikuti sampai saat ini, belum dapatkan posisi sebagai HR. Apakah masih bisa switch karir di bidang HR? Mas Wahyu, saya mau cerita ya tentang sahabat saya di pekerjaan sebelumnya. Dia ceritanya sama, tapi dia kebalik dengan Mas Wahyu ya. Jadi dia adalah lulusan accounting ya, karir pertamanya itu di umur 29 tahun. Bayangin ya, karir pertamanya umur 29 tahun. Pada saat itu saya kerja ya di perusahaan lama dan umur saya itu baru 23 tahun, masih muda. Dia udah 29 ya, artinya udah beberapa tahun lebih tua lah umurnya dari saya. Awalnya dia bekerja sebagai seorang accounting, tapi dia tidak menjiwai karena merasa bukan passion, ya, merasa bukan passion. Akhirnya dia memilih switch karir menjadi seorang IT, menjadi seorang UI designer, ya. Ini kisahnya itu nggak mulus, Mas Wahyu ya. Kisahnya beneran nggak mulus. Dia ngalamin dulu dimutasi ke warehouse. Sama admin warehouse. Kadang beberapa kali saya lihat kalau ke gudang dia lagi packing, padahal dia orang accounting. Tapi kalau istirahat, ketika istirahat kerja, kita kan suka nongkrong bareng ya, makan dan lain sebagainya. Kita ngobrol, hahaha, teman saya ini apa coba? Dia lihat YouTube tutorial coding, terus aja tutorial coding. Sampai dia praktek, jadi tutorial, praktek, tutorial, praktek, tutorial, praktek. Dia semangat belajarnya tinggi sahabat saya ini.
semangat belajarnya sangat tinggi ya Mas Wahyu. Sampai saya pun ngiri gitu, setiap kita nongkrong biasa kan di Indomaret ya, pulang kerja nongkrong gitu kan, ngopi. Dia tuh asik sendiri gitu, asik sendiri pakai hoodie gitu kan, ditutup pakai hoodie sambil ya liatin handphone gitu, sambil gini nih, liatin handphone sambil ya saya pikir apa gitu kan, dulu dulu belum belum zaman Mobile Legend ya, belum zaman gitu. Dulu masih zaman Get Rich kayaknya. Itu dulu belum zaman game. Jadi ketika saya lihat itu dia lagi nonton YouTube, tutorial coding UI, ya, betul-betul pure coding. Kerjaan pertama untuk dia itu ada kesempatan di perusahaan karena kita lagi ada layoff besar-besaran pada saat itu, ada PHK besar-besaran, ada posisi lowong di IT dan dia mencoba mengisi di sana. Bisa? Bisa. Tapi sayangnya perusahaan tidak berumur panjang. Akhirnya dia selesailah kena cut, ya. 2 tahun nggak ketemu, 2 tahun nggak ada kabar, tiba-tiba di LinkedIn keluar. Biasa kan kalau di LinkedIn suka ada ya, kalau orang dapat kerjaan baru tuh di-posting gitu kan. Nah, tiba-tiba dia dapat posisi yang dia inginkan, menjadi seorang UI designer. Padahal dia orang accounting, ya. Orang accounting, dia menjadi seorang UI designer di salah satu perusahaan provider learning e-course, ya, e-course learning gitu atau e-learning yang cukup terkenal, ya. Dia kurang lebih bertahan di sana 2 atau 3 tahun setahu saya. Kemarin dia cerita ke saya, ya, dia sudah diterima di Blue. Tahu Blue ya? Bank BCA Digital. Nah itu, dia udah kerja di sana sebagai seorang UI designer. Jadi ini kisah aja ya, kisah aja Mas Wahyu bahwa switch karir itu nggak enteng, nggak mudah, ada tantangannya, ada kepedihannya. So, saya sarankan sabar, ya. Sabar tuh bukan berarti diam ya. Sabar itu tetap menunggu momentum, tapi sambil menunggu momentum, sambil kita terus upgrade apa yang harus kita lakukan. Kayak teman saya itu nggak pernah berhenti, dia kalau nongkrong pasti nonton tutorial. Nah, barangkali Mas Wahyu juga bisa ya, sambil sekarang nunggu momentum, sambil belajar ya. Salah satunya ini mungkin ya, salah satunya ini kita terus belajar tentang HR, update-update ilmu tentang HR. Nggak cuma dari saya aja, banyak ya, apa, hal-hal yang serupa gitu seperti apa yang saya lakukan secara gratis dan lain sebagainya itu bisa tetap Mas Wahyu ikuti ya. Pertanyaannya kalau apakah masih bisa switch karir? Sangat bisa Mas, sangat bisa banget. Jangan patah semangat ya. Gitu Mas Wahyu ya. Jadi saya cerita nih karena inspiratif banget teman saya itu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Mas, jadi gini Mas, kita kan kemarin sebagai HRGA gitu kan di PT Arutmin Indonesia gitu sebagai job desk manpower koordinator gitu. Jadi kadang-kadang karyawan itu eh, gimana tuh tentang prosedur perusahaan itu banyak yang melanggar gitu. Bagaimana kita cara menyikapi daripada orang tersebut? Apakah kita dari langsung kasih SP kepada manpower tersebut yang melakukan yang menyalah lah daripada prosedur perusahaan tersebut gitu? Untuk sarannya gimana, Mas Ruslan gitu? Oke, Mas Ari ya. Yang pertama, secara prosedur apakah itu sudah disampaikan dengan jelas kepada karyawan Uh, atau belum? Sudah ya berarti? sudah sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya kita yang mana bikin P apa itu PKWT itu di kontrak kerja itu udah ditetapkan juga prosedur-prosedurnya gimana gitu. Tapi tetap daripada itu banyak yang melanggar gitu. Seperti kayak bahkan ada yang bawa sajam gitu, Mas. Waduh, Iya. bahaya banget ya. Pas kemarin itu kan safety, kebetulan safety-nya ini cuti, jadi kita yang nyidak gitu loh. Langsung kita turun ke lapangan, walhasil kita yang ngelihat gitu. Makanya kita bingung gitu, udah bikin SP1, SP2 sudah, tapi kita kekurangan manpower gitu. Untuk rekrutmen kan membutuhkan proses waktu yang lama gitu. Betul, betul, betul. Jadi Ya, cara menyikapinya gimana gitu, Mas? oke, Mas Ari, lumayan mengerikan juga ya kalau kayak gitu. Oke, pertama saya mungkin bisa, membantu, sebetulnya nanti ada yang lebih ahli ya untuk yang menjawab pertanyaan ini, biasanya Pak Alfi. Pak Alfi itu salah satu rekanan saya, itu memang spesialisnya dia di hubungan industrial. Tapi sepengalaman saya, kalau ada yang dianggap ya toksik seperti itu, kita sebagai HR harus bertindak. Betul, harus bertindak. Kalau semisalkan sudah diberikan
SP dan tetap ngeyel. SP itu kan eskalasi ya. SP pertama kalau masih melakukan hal yang sama, SP kedua. Kalau tetap melakukan kesalahan yang sama lagi, SP ketiga sampai kepada PHK gitu kan. Asalkan ketika dia membawa sajam atau membawa hal-hal yang memang mengancam keselamatan orang lain, kita harus tetap lampirkan bukti kalau ada. Mungkin berupa CCTV atau ketika dia apa ya, lagi kalap gitu ya atau lagi nggak inget ya bisa kita potret juga gitu sebagai bukti bahwa ini membahayakan. Karena urusannya kalau sudah membahayakan itu tidak cuman urusan industrial, tapi itu bisa jadi masuk ke ranah pidana, Mas Sahri ya. Jadi saran saya itu, mungkin bisa ditindak juga, tapi yang pasti tindakannya itu nggak, kalau kita mau cari aman ya sebagai HR, itu jangan langsung ke orangnya, tapi kita bisa langsung lewat Lapor ke Formen gitu ya, Mas ya, ya kan di lapangan itu tugas dari Formen gitu kan, pengawas. Jadi betul, kita, oh gitu ya. ke atasan atau ke koordinatornya, ke Oh iya koordinator si iya iya. orang itu. Ya, itu saran saya. Biasanya kan kita menyampaikan kalau ke orangnya langsung, yaitu sekali lagi ya, apalagi kalau kita orang jauh gitu ya, nggak ada di site, itu mungkin bisa jadi hal yang kurang mengenakan bagi dia. Tapi kita bisa menghubungi si kepala unitnya gitu, atau orang yang berada di bawah kendalinya gitu. Kira-kira dia di bawah kendali siapa, nah kita coba panggil orangnya, kita sampaikan keluh kesahnya, ya kita sampaikan dan kita sampaikan juga tindakannya. Kalau semisalkan dia masih membangkang, ya kemungkinan dia akan diberhentikan. Gitu Mas Hari kalau saran saya ya. Jadi bisa dijalin komunikasi dengan atasannya atau dengan orang yang dia koordinir. Gitu Mas Hari. Oh iya, terima kasih Mas Ruslan, terima kasih banyak ini Sama-sama, saran. sama-sama Mas. Semoga cepat Kadang ya selesai ya. begitu kita di perusahaan di ini pas kebetulan banget gitu, pada kumpul yang yang agak jadi mau bikin SP gitu kadang-kadang kita kekurangan manpower gitu. Udah Betul. dikasih SP3 dia tetap melakukan, udah Ya, pas di ini malah jadi diberhentikan masalah kita lagi gak kan. enak gitu Mas. Karena kan kita ini perantau juga gitu ya, walhasil kita pernah juga dijaga gitu sama orang. Ya, mau bikin SP ngeluarin orang nanti bikin kerjaan lagi ya, kita harus nambah Iya. orang gitu. Ya, berarti Mas Sahri, ini kan berarti sudah ada indikasi ya, berarti ini kesempatan juga buat Mas Sahri atau Bang Sahri ya, untuk mereformasi rekrutmen yang ada, proses rekrutmen yang ada. Kriterianya coba diperhatikan lagi, based on behavior-nya atau asas perilakunya itu tolong diperkuat lagi. Siapa sih orang yang bisa masuk ke perusahaan kita? Misalkan yang punya perilaku yang baik, perilaku yang menyenangkan dan lain sebagainya gitu. Untuk orang-orang yang serem ya, ya walaupun memang kalau pekerjaan berat rata-rata agak menantang juga gitu ya sebetulnya. Tapi tetap kalau seorang HR ketika menginterview itu biasanya ketahuan ini karakternya lemah lembut atau karakternya strong tapi dia soft gitu tuh biasanya kelihatan sih Mas Ari. Jadi sebetulnya ini kesempatan banget ya untuk mereformasi proses rekrutmen. Sebetulnya kita mulai dari rekrutmennya dulu ya sebelum nanti kita beranjak ke hal-hal yang lainnya ya. Itu saran saya, rekomendasi saya. Oh iya iya, terima kasih Mas Ruslan. Baik, sama-sama Sama ya. satu lagi nih Mas, ini pas proses rekrutmen kan gitu kan, kita nilai daripada CV orang tersebut kan, pas Ya, lagi kita interview itu kelihatan daripada spek up-nya itu kadang ya sama gitu. Bagaimana kita cara menilai orang tersebut gitu? Karena kita udah lihat dari segi matanya, dari segi ya spek up-nya gitu, udah ketahuan. Tapi ya tetap sama gitu. Ibarat itu ada 10 orang, 8 keputus sama suaranya Bang. spek up-nya. Terus juga pada prosedur perusahaan nanti pas kita udah kasih gaji, malah mereka komen gitu, gimana cara. Ya. Bang Sari keputus Bang suaranya Bang. Oh, udah aman, masih putus. Masih putus-putus ini. Lanjut dulu kalau ini yang lain dulu. Oke, lanjut aja ya. Nanti bisa WhatsApp saya secara pribadi ya, Mas Ari ya. Kalau untuk Siap-siap Mas Rulan, terima kasih banyak dulu. Nggih. oke, sama-sama.
Oke, ini ada lagi nih dari Mas Bayu ya, Mas Bayu. Mas bagus banget materinya. Aduh, Masya Allah, makasih Mas ya. Sambil main sama anak, jadi nggak bisa on cam. Oke, saya ini HR tidak ada pengalaman sebelumnya sebagai HR. Tiba-tiba diminta bekerja sebagai HR manager di sebuah perusahaan asal Belgia yang sangat multinasional. Wah, rezeki banget ini Mas. Rezeki yang nggak ada yang tahu. Bener, ini rezeki banget ini. Saya jadi belajar banyak hal A to Z. Sambil melek HR pertanyaannya, berapa lama ya? Berapa lama kita bisa di level expert itu? Karena saya yakin pasti pengalaman yang panjang turut menentukan karir seseorang. Tantangan perusahaan multinasional adalah SDM lintas negara, betul. Keunikan masing-masing, ya. Belum lagi kita harus mengawinkan sistem HR yang sudah bagus dan berjalan di kantor pusat di Eropa dengan Indonesia. Ada saran dan nasihat buat saya, Mas? Buku apa aja yang harus saya baca dan pelatihan yang harus saya ikuti di kantor? Diharapkan milenial, baby boomers, dan Gen X dan Gen Z yang kadang beda culture dan cara kerja. Terima kasih, sukses selalu. Oke, Mas Bayu, ini rezeki banget ya. Rezeki banget nih buat Mas Bayu bekerja di perusahaan multinasional ya, dari Belgia. Yang pertama, ini saya mau, apa ya, memberikan sedikit argumen sebetulnya ya, argumentasi lah saya nyebutnya ya, sebuah argumen bahwa durasi pengalaman itu belum tentu menentukan kualitas pengalaman, ya. Contohnya, saya pernah menginterview seorang operator, ya, pengalamannya sudah 10 tahun, tapi dia tidak meningkat secara karir, karena yang dia kerjakan hanya itu melulu, ya, hanya itu melulu selama 10 tahun. Jadi ketika dia pindah perusahaan, ya dia tetap bekerja di posisi yang sama, di level yang sama. Pengalamannya udah 10 tahun gitu, tapi dia nggak naik level gitu. Apa, cuman di itu aja gitu, kayak di kurungan ayam, ya udah di situ aja 10 tahun gitu, nggak berkembang, ya. Tapi saya juga pernah menginterview seorang, saya sebutnya fresh graduate lah ya, karena dia baru 3 tahun berkarir di bidang HR, tapi ketika saya interview dia, itu kemampuannya udah kayak orang 5 tahun, 7 tahun pengalaman gitu. Karena dia nggak cuman, mengisi pengalamannya dengan durasi saja, tapi betul-betul dengan isi, dengan bobot, ya. Jadi yang pertama, saya bisa bantah itu, ya, bisa bantah bahwa durasi pengalaman itu nggak menentukan kualitas seseorang. Kualitas seseorang atau bobot dari pengalaman seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Seseorang bisa loncat mungkin ke, karir yang lebih cepat tergantung dari cara dia belajar, tergantung dari cara dia, untuk, treatment dirinya sendiri, ya. Bisa jadi dengan cara kayak gitu, Mas, Bayu, ya. Kalau berbicara berapa lama itu relatif, saya nggak bisa memastikan ya. Kalau misalkan Mas Bayu itu hard expert lagi, hard untuk, belajar ya, bisa dari bacaan, bisa dari sumber e-course, bisa dari sumber-sumber yang lain, ya, itu bisa lebih cepat. Tapi secara waktu saya tidak berani untuk menjawab berapa lamanya. Yang pasti itu bisa lebih cepat, ya, bisa ada cara buat nge-hack-nya nih itu pasti ada. Gitu ya. Jadi nggak harus belajar selama berpuluh-puluh tahun dengan pengalaman yang sama, itu sebetulnya jebakan. Banyak pengalaman yang cuman jebakan, kayak kurung ayam itu gitu. Kita nggak berkembang, ya. Lalu kalau saran buku, ada saran dan nasehat, kalau buku yang saya baca, saya sarankan untuk strategik ya, level strategik, itu saya sarankan buku-bukunya Dave Ulrich ya Mas, buku-bukunya Dave Ulrich mulai dari Human Resource Champion, Human Resource Value Proposition, lalu HR, Think Outside In, lalu ada Value Through Organizations, ada HR Scorecard, itu banyak banget bukunya ya. Kalau bisa itu dilahap full bahasa Inggris bukunya, pastinya udah terbiasa ya kalau bahasa Inggris, enak banget tapi bacanya gitu, karena, banyak banget storytelling di sana. Lalu kalau untuk komunikasi ya, apalagi lintas negara, itu saya saranin Dale Carnegie tentang How to Win Friends and Influence People.
Itu bukunya bagus banget tuh untuk komunikasi praktis ya, itu bukan komunikasi teori, bukan. Untuk yang di Carnegie itu full dia, praktek ya. Diharapkan mampu menjembatani baby boomers, Gen X, dan Gen Z yang berbeda kultur. Apalagi beda kultur lintas negara ya. Ini menjadi sebuah tantangan banget ya, Mas Bayu. Tapi tentunya tantangan ini jangan dibuat sebagai sebuah beban. Tapi ini anggap sebagai sebuah experience ya. Experience yang kalau diselesaikan dengan baik, ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Mas Bayu, keren banget ya. Luar biasa, saya ikut senang bacanya. Oke, satu pertanyaan lagi ini dari Apriliantika. Oh, ini lebih kepada memberikan semangat juga ya buat Mas Wahyu. Saya mau sharing juga nih. Jadi Mbak April itu dulunya seorang PR, banyak pengalaman kerja di PR atau marketing. Tahun ini jadi tahun pertama saya bisa di posisi HR. Butuh waktu 2 tahun. Nah, nggak singkat ya Mas Wahyu. 2 tahun buat saya switch karir. Saya belajar dari sini juga, banyak insight ke Pak Ruslan. Oke, makasih ya. Semangat Mas, semoga sebentar lagi jadi rezekinya Mas Wahyu. Amin. Ya. Oke, baik teman-teman, saya cukupkan dulu ya. Nah, sebelum kita selesai, saya mau kirim link nih buat teman-teman. Wait. Nah, yang pertama itu saya berikan akses ya kepada teman-teman. Ini tentang akses ya dari materi-materi webinar yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman dari bulan Maret lalu. Dan link yang kedua ini adalah link absensi. Nah, ini silakan teman-teman isi ya, silakan teman-teman isi, silakan teman-teman lengkapi. Untuk absennya jangan lupa nanti diberikan feedback ya, feedback atas webinar ini, apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan, dan tentunya saya juga butuh saran dan masukan dari teman-teman. Kira-kira materi apa yang mau kita pelajari di webinar-webinar berikutnya. Oke teman-teman, sambil menutup kegiatan, ini saya ada panggilan sekali lagi ya buat yang mau ikutan bootcamp HR Operational Basic ya. Ini tinggal tersisa 2 seat lagi teman-teman. Kita akan mulai bootcamp-nya itu besok ya. Besok kita udah mulai onboarding. Jadi silakan untuk teman-teman yang masih ada ya, ini kesempatannya tinggal hanya untuk 2 orang lagi. Yang kedua, teman-teman, ini juga kita ada e-course ya untuk HRBP Deep Dive. Ini saya disupport juga oleh Mayar ya. Ini kalian bisa mendapatkannya dengan harga 189.000 dan kalian juga bisa mengikuti afiliatnya dengan komisi yang besar ya, 40% komisinya. Oh, ini ada satu lagi yang mau saya baca ini dari Mbak Neneng Amalia. Oke, halo Mas, saya Amel. Oke, Mbak Amel ya, mau sharing dan minta arahan. Saya baru pegang peranan HRBP, namun hanya area divisi operation yang basically background-nya divisi operation dan L&D spesialis untuk technical operational. Di perusahaan saya HRBP adalah peranan baru dan saya belum pernah menjadi seorang HR. Atasan saya sangat percaya saya bisa dengan memberikan skill CHRP untuk menjadi HRBP. Sayangnya atasan saya yang memberikan peranan HRBP. Kita resign. Peranan HRBP dan saya berusaha menjalankan tugas dan sehingga saya bingung mulai dari mana. Saat ini saya mencoba menjadi HR generalis untuk menjadi admin expert di bagian modal awal dan saya mencoba mengajukan untuk dapat gabung ke beberapa program perusahaan yang berkaitan dengan divisi ops. Oke, Mbak Amel ya, alhamdulillah kita dipertemukan berarti ya. Kita tadi sudah belajar ya tentang step by step-nya untuk menjadi seorang HRBP expert ya, ini based on experience. Yang pertama, ketika dipercaya untuk memegang sebuah amanah baru menjadi seorang HRBP, itu jelas sebuah kesempatan yang nggak bisa orang dapatkan semuanya, ya. Yang pasti HRBP di sini harus dipastikan adalah HRBP secara peran, bukan HRBP secara jabatan.
Kalau HRBP secara jabatan itu banyak juga ya, kalau saya masih lihat di Jobstreet tuh, di Jobstreet atau di job portal yang lain, di sana membuka lowongan HRBP. Tapi ketika dicek job desk-nya, itu job desk personalia ya, dia harus masih ngurusin payroll, masih harus ngurusin administrasi rekrutmen dan lain sebagainya. Atau dia udah ke level HRD gitu ya, levelnya HRD atau HRD lah ya, minimal HRD gitu. Jabatannya, posisi yang dicantumkan di lowongan kerja itu HRBP, tapi fungsinya masih HRD. Itu masih ada. Jadi sekali lagi, saya sempat sampaikan di awal ya, bahwa HRBP ini adalah fokusnya kepada fungsi ya. Fokusnya kepada fungsi, bukan jabatan. Nah, harus dipastikan dulu Mbak Amel ya, bahwa apa yang diemban sekarang oleh Mbak Amel itu adalah HRBP secara fungsi. Kalau udah ke ranah fungsi, maka enak belajarnya, Mbak Amel ya. Step by step-nya enak. Step by step-nya udah saya sampaikan tadi ya. Lalu kalau semisalkan mau belajar lebih lanjut lagi, kita ke depannya juga bakal ada kelas HRBP gratis ya. Tapi kalau Mbak Amelnya mau lebih fast track lagi, ini saya ada lebih kepada deep dive HRBP ya. Ini materinya juga mudah, insya Allah mudah ya. Ini saya dari sumber yang ilmiah, soalnya sumber ilmiah dari revolusionernya langsung, dari Dave Ulrich-nya langsung ya, dari buku beliau. Ini tapi berbayar gitu ya, untuk yang ini berbayar aksesnya, tapi Mbak Amel belajarnya fleksibel. Belajarnya fleksibel, bisa di mana aja ya, tinggal dengerin video, catat, sambil ngerjain kuis gitu aja, sambil mengukur pemahaman ya. Jadi ini kesempatan juga sebetulnya buat Mbak Amel belajar ya. Mau yang gratis mah enggak, yang gratis ada, tapi itu kelasnya terbatas ya, sekali lagi terbatas dan juga harus menunggu waktu lumayan lama. Kalau yang mau cepat, ini saya memberikan penawaran yang ini ya Mbak Amel. Atau semisalkan ada yang perlu dikonsultasikan, itu boleh japri saya secara pribadi ya. Karena kan nomornya ada di grup, boleh japri saya aja Mbak Amel ya. Karena lumayan, ini kesempatannya udah Oke, baik siap banget. Mas Ruslan. Oke, sama-sama. Kesempatannya udah bagus banget ya, Mbak Amel, udah menjadi Iya, seorang HRBP ya. iya Oke, Mas Ruslan, benar. siap. Sukses Mbak Amel ya, kalau ada apa-apa nanti japri saya aja. Oke, oke, terima kasih. Next saya japri deh, soalnya Oke, waktunya juga udah siap. Thank mepet. you ya Mbak Amel ya. Oke, Baik teman-teman. sama terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya untuk kesempatannya sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Untuk hari ini, untuk bulan ini, sorry, kita stop dulu pertemuan ya, karena di tanggal 18 besok sampai tanggal 30 September nanti, kita akan ada agenda bootcamp ya, HR mini bootcamp. Teman-teman, kita akan belajar soal desain organisasi sampai kepada rekrutmen and onboarding nanti ya. Nah, untuk kelas bulan depan tentunya ini bergantung kepada feedback dari teman-teman ya. Apakah teman-teman nanti masukannya apa, nanti saya lihat dulu ya, apakah ini layak untuk kita laksanakan di bulan berikutnya atau ada hal yang lebih seru lagi, hal yang lebih asik lagi yang akan kita laksanakan. Oke, saya cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih. Saya tunggu feedbacknya ya. Silakan teman-teman isi untuk formnya. Nanti untuk link sertifikatnya akan saya kirimkan melalui link di grup ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.